Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harlita, NIM 1702060114. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkebunan kelapa. Kelapa merupakan tanaman perkebunan atau industri berupa pohon batang lurus dari famili Palmae. Tanaman kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomis. Seluruh bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, sehingga pohon ini sering disebut pohon kehidupan, tree of life, karena hampir seluruh bagian dari pohon, akar, batang, daun, dan buahnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan kehidupan manusia sehari-hari. Teknik budidaya kelapa sendiri yaitu yang pertama, kita harus tahu syarat pertumbuhan kelapa dulu. Tanaman kelapa tumbuh pada berbagai jenis tanah seperti aluvial, laterit, dan lain-lain. Kelapa dapat tumbuh subur pada pH 5-8 optimum. Kelapa membutuhkan air tanah pada kondisi tersedia, yaitu bila kandungan air tanah sama dengan laju evapotranspirasi, atau bila persediaan air ditambah curah hujan selama 1 bulan lebih besar atau sama dengan potensi evaporasi. Tanaman kelapa membutuhkan lahan yang datar. Pedoman teknis budidayanya yaitu pembibitannya itu syarat pohon induk berumur 20-40 tahun hingga tinggi 80-120 butir pohon per tahun. Ciri buah yang matang untuk benih yaitu kurang lebih 12 bulan atau 4/5 sebagian kulit sudah berwarna coklat. Kemudian penyiapan benih, seleksi benih sesuai persyaratan, istirahatkan benih selama kurang lebih 1 bulan. Teknik penyemaian benih yaitu pada pembibitan lokasinya harus topografi datar, persiapan bedengan dengan polybag, kemudian pendedetan dengan menyayat benih selebar kurang lebih 5 cm, kemudian penyemprotan disinfektan pada benih, kemudian ada namanya pemeliharaan penyemaian. Penyiraman itu dilakukan menggunakan gembor atau sprinkle pada 2 hari 1,5 liter per hari. Kemudian pemindahan bibit. Bibit kitri dipindahkan dalam bentuk bibit cabutan yang dibongkar dari persemaian bibit. Kemudian ada bibit polybag dipindahkan pada umur 9-12 bulan. Kemudian pengolahan media tanam. Pertama, membuat persiapan, yaitu persiapan pengolahan tanah dan pelaksanaan survei. Tujuannya untuk mengetahui jenis tanaman, kemiringan tanah, keadaan tanah, menentukan kebutuhan tenaga kerja, bahan peralatan, dan biaya yang diperlukan. Kemudian ada pembukaan lahan. Lahan berupa hutan. Kegiatan yang dilakukan meliputi penebasan semak, kemudian ada penebangan pohon-pohon. Setelah pembukaan lahan, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan bedengan. Bedengan dibuat melingkar lokasi dengan diameter 200 cm untuk mencegah hujan masuk ke leher batang tanam bibit. Kemudian ada pengapuran. Pengapuran dilakukan apabila tanah mempunyai kesamaan yang tinggi. Pengapuran dilakukan pada tanah sampai pH 6-8. Kemudian pemupukan menggunakan pupuk TSP sebanyak 300 gram. Kemudian teknik penanamannya. Penentuan pola tanamnya itu sistem tanam yang baik yaitu tanam segitiga, karena pemanfaatan lahan dan pengambilan sinar matahari akan maksimal. Jarak tanam 9x9x9 meter. Dengan pola ini jumlah tanaman yang lebih banyak 15% dari setiap bujur sangkar. Kemudian pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan paling lambat 1-2 bulan dengan ukuran 60x60x60 sampai dengan 100x100x100. Kemudian cara penanamannya itu ada beberapa cara. Yang pertama ada topsoil dicampur dengan pupuk fosfat 300 gram per lubang. Kemudian ada dengan polybag dipotong melingkar pada bagian bawahnya. Kemudian bibit ditimbun tanah yang berada di sebelah selain dan utara lubang. Kemudian kebutuhan bibit 1 hektar apabila jaraknya 9x9x9 segitiga sama sisi adalah 143 batang, dan bibit cadangan yang harus disediakan untuk sulaman 17 batang, sehingga jumlah bibit yang harus disediakan 160 batang.
Kemudian pemeliharaan tanamannya, kita harus rajin penjarangan atau penyiraman, penyiangan dilakukan pada piringan selebar 1 meter, baru ada pembubunan, perempatan, kemudian pemupukan agar perkebunan kelapa tersebut menghasilkan produk yang bagus. Kemudian hama dan penyakitnya, biasanya hama perusaknya itu berupa kumbang nyiur. Kumbang ini merusak tanaman berumur 1-2 tahun. Kemudian ada kumbang sagu. Kemudian ada perusak daun, ada sekava, ada kutu, Aspirodopus dan lain-lain. Pengendaliannya itu biasanya mereka bisa menggunakan bioherbisida dan herbisida kimia untuk menghilangkan hama dan penyakit pada perkebunan kelapa ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.